kesempatan. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bukan lautan hanya kolam susah, Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari Maluku sampai Maluku semua. Orang bilang tanah kita tanah surga, hasil alam tapi milik oligarki. Orang bilang tanah kita tanah surga, hasil alam tapi milik oligarki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aziz Anwar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita tentang problem yang terkait dengan persoalan proses pembentukan perundang-undangan yang ada di negeri kita, setidaknya yang ditunjukkan oleh dua kepemimpinan rejim Presiden Joko Widodo. Banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pembentukan perundang-undangan bisa direpresentasikan adanya banyak tuntutan judicial review atau gugatan baik di level Mahkamah Konstitusi untuk jenis produk perundang-undang maupun ke Mahkamah Agung untuk jenis peraturan di bawah perundang-undangan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Termasuk juga law of enforcement, problem penegakan hukum yang ditunjukkan pada kasus kesewenang-wenangan Presiden Joko Widodo terhadap kasus-kasus yang menimpa saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita di Front Pembela Islam yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam. Karena itu adalah bagian ikhtiar dari perjuangan yang dilakukan dan dengan sebuah keyakinan bahwa perjuangan dakwah ini tidak ada matinya, karena ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikamul muflihun. Yang kedua, saya terima kasih kepada abang senior kita, Dr. Rafiq Ishak yang sudah cukup cakap untuk menjelaskan adanya problem struktur dan kultur yang ada di negeri ini yang diporak-porandakan oleh setidaknya dua kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menyisakan banyaknya problem sistemik yang dipresentasikan oleh kebijakan-kebijakan pada sektor pengelolaan proyek strategis nasional. Dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan berulang kali oleh Bang Dr. Abdullah Mahua ketika membicarakan soal problem yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan extraordinary crime, korupsi sebagai harusnya menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo untuk menempatkan persoalan ini sebagai persoalan utama. Karena sungguh kalau kita mencoba melihat dan membedah anatomi persoalan yang ada di negeri ini adalah miskelola negara yang ditunjukkan oleh maraknya korupsi sistemik, terutama korupsi politik sebagai sebuah nomenklatur mutakhir dari perjalanan kegiatan korupsi yang melibatkan legitimasi produk legislasi nasional. Karena atas nama produk legislasi nasional begitu mudahnya pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara itu diolah tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sehingga ini yang perlu kita waspadai bersama. Oleh karenanya kalau kita mencoba mengkaitkan desakan tangkap dan adili Jokowi, ini memang benar-benar adalah sebuah ekspresi aspirasi masyarakat atau rakyat yang membuncah. Karena ini tidak datang tiba-tiba, tetapi ini adalah sebuah akumulasi aspirasi yang berkembang di masyarakat setelah melakukan berbagai banyak kajian, baik pada aspek kebijakan terkait dengan proses pembentukan perundang-undangannya, maupun implementasi dari produk perundang-undangan yang benar-benar merugikan rakyat. Dan saya melihat ini mendapatkan konfirmasi dari Presiden Joko Widodo. Konfirmasinya adalah
beberapa kali bentuk permohonan maaf itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Terakhir adalah permintaan maaf yang disampaikan pada sidang kabinet terakhir yang diselenggarakan di Penajam Pasir Utara yang masih menyisakan seberapa jauh proyek strategis nasional IKN itu benar-benar dilanjutkan atau tidak, dan sudah ada pendapat yang lain yang saya tangkap ini adalah tarik ulur antara kesinambungan legacy yang akan direalisasikan oleh Presiden baru yakni Prabowo Subianto dan seberapa jauh nanti tinggalan negatif legacy tinggalan Presiden Joko Widodo itu memang menjadi sebuah tantangan tersendiri oleh rejim baru. Tarik ulur itu menjadi perhatian masyarakat terkait dengan seberapa jauh political will pemerintahan baru nanti, termasuk juga pengadilan politik dan hukum yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita mencoba memperhatikan, mengambil contoh tadi yang dijelaskan oleh Bang Aziz Yanuar maupun Bang Rafiq Eshak, setidaknya sangat mudah problem terkait dengan kebijakan dan implementasi kebijakan itu yang merugikan rakyat, sehingga banyak pengamat menyebutnya realitas kebijakan itu adalah realitas kebijakan yang menunjukkan gestur gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu benar-benar gaya kepemimpinan the constitutional dictatorship, yakni gaya kepemimpinan diktator yang menggunakan legitimasi perundang-undangan. Sebagaimana analis yang disampaikan oleh LSM, Non-Governmental Organization, para aktivis LSM, yang mencoba mengkaji banyak adanya program strategis nasional terkait dengan kelayakan ideal seperti apa harusnya pengelolaan sumber daya alam itu dilakukan. Banyaknya problem yang tersisa mengenai dampak lingkungan karena tidak dilakukan analisis yang benar-benar memenuhi standar ideal penggunaan analisis dampak lingkungan, termasuk juga kutukan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh gap atau kesenjangan sosial ekonomi sebagai sebuah dampak ikutan yang selalu melekat di titik-titik destinasi pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat nampak sekali. Oleh karenanya setidaknya ada dua produk kebijakan yang sekarang ini menjadi kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Yang pertama adalah sebagaimana diulas oleh Bang Aziz Yanuar tadi terkait dengan Perpu Ormas. Saya melihatnya Perpu Ormas ini kalau mengambil kronologi historis munculnya yang awalnya Undang-Undang Ormas itu rejim regulasinya harusnya sesuai dengan materi di dalam Undang-Undang Ormas, mengamanahkan negara melalui penyelenggara negara lebih bersifat administratif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat sebagai mitra yang bisa menciptakan check and balance melalui saluran di luar proses politik existing sekarang. Justru yang terjadi adalah pembungkaman kontrol check and balance yang dilakukan oleh kekuatan civil society di luar saluran proses politik existing, karena kita melihat bahwa anatomi pengambilan keputusan sekarang nampaknya kalau kita coba perhatikan semakin ke sini, bahkan menjelang 20 Oktober 2024 itu ada indikasi yang kuat pengendalian itu dilakukan sepenuhnya terhadap berbagai lembaga negara. Munculnya agenda proyek legislasi nasional terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Penyiaran. Dan kalau kita mencoba melihat kronologi historis munculnya Undang-Undang Ormas yang sebelumnya sebetulnya amanah kepada para penyelenggara negara, keberadaan penyelenggara negara itu lebih bisa membangun kemitraan antara masyarakat yang direpresentasi organisasi masyarakat dengan para penyelenggara negara untuk bisa membangun bagaimana baiknya ideal pengelolaan negara ini lebih baik, lebih punya nilai kemaslahatan masyarakat. Ternyata Presiden Jokowi justru mengeluarkan Perpu Ormas, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai sebuah instrumen legislasi yang memang di dalam sistem presidensil di bawah sistem demokrasi itu menjadi hak prerogatif presiden untuk mengeluarkan ini semuanya, tetapi yang kita sayangkan justru ini digunakan sebagai alat kekuasaan
untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok kritis sebagaimana yang tadi disinggung oleh Bang Rafiq Ishak. Korbannya ada dua. Pertama, Perpu Ormas itu hingga kemudian lahir menjadi Undang-Undang Ormas. Yang pertama adalah ILUNI, Universitas Indonesia, yang kedua adalah Hizbut Tahrir Indonesia, dan yang kemudian adalah teman-teman Front Pembela Islam. Perpu Ormas sebagai salah satu indikator kesewenang-wenangan yang banyak pengamat menyebutnya sebagai the constitutional dictatorship. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja. Amar putusan Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan kepada eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Karena amar putusan MK menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil, sehingga dikeluarkanlah inkonstitusional bersyarat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jokowi sebagai komandan lembaga eksekutif bukan malah membenahi proses persoalan baik secara material maupun secara formil terkait dengan lahirnya cepat Undang-Undang Cipta Kerja itu, malah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja, lalu kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak digugat sebetulnya baik dari aspek formil maupun aspek material, karena betapa banyak buruh dirugikan, betapa banyak ternyata substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak lebih pro terhadap kepentingan investor atau oligarki, tetapi justru merugikan rakyat, merugikan buruh. Kalau ini dikaitkan dengan kepentingan geopolitik terutama Cina yang masif sekarang melakukan ekspansinya, terutama di daerah-daerah perbatasan dengan membentuk international port. Misalnya di Gresik ada sebuah proyek namanya JIIPE, Java Integrated Industrial Port and Estate, sebuah industri proyek strategis nasional yang mengintegrasikan antara pelabuhan, estate, dan industri-industri. Mengingatkan kepada kita, termasuk informasi yang terbaru mengenai adanya proyek strategis nasional yang membentang dari kawasan aglomerasi Jabotabek, Cianjur, sampai ke Gresik. Ini mengkonfirmasi adanya indikasi yang kuat mengenai cengkraman kekuatan Cina melalui sebuah strategi yang kita pahami sebagai Belt Road Initiative, sebagai sebuah strategi yang mutakhir dari One Belt, One Road yang menjadikan pelabuhan sebagai sentra dari pengendalian kekuasaan terhadap sebuah kawasan tertentu, sehingga ini dimungkinkan bisa dilakukan akuisisi secara bertahap sebuah wilayah yang mestinya memiliki kewenangan nasional, kewenangan yang harusnya ini menjadi sebuah kewenangan bangsa ini secara mandiri untuk bisa mengelolanya secara berdaulat, tetapi ini justru nampaknya ada proses-proses sistemik terjadinya sebuah proses penjajahan. Oleh karenanya maka saya menyimpulkan bahwa ini semuanya mengkonfirmasi adanya problem rezim dan sistem, karena tidak akan mungkin bisa dikatakan ini adalah kasuistik kalau melihat berbagai banyak problem kebijakan yang bisa dilihat dari proses pembentukan undang-undang atau law making proses maupun implementasi dari kebijakan perundang-undangan itu terkait dengan law of enforcement. Yang problem rezim ini karena adanya problem sistemik yang dipakai sebagai acuan, sehingga kemudian lahirlah berbagai masalah yang sekarang ini mendera di negeri kita. Oleh karenanya menjadi sebuah keniscayaan ketika terjadi problem rezim dan sistem, maka tidak ada pilihan yang lain. Esensi aspirasi masyarakat yang membuncah sekarang, desakan tangkap dan adili Jokowi, sesungguhnya merepresentasikan adanya keinginan yang kuat dan menjadi kebutuhan kita bersama, adanya desakan untuk melakukan ganti rezim sekaligus ganti sistem. Oleh karenanya kita mendorong rezim baru nanti, pilihan terhadap bagaimana sistem pengelolaan negara ini ideal bisa dilakukan menjadi sebuah keniscayaan yang harus direalisasikan. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bersama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basira wa nadhira. Sungguh Islam itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam, sebagai penyempurna kehidupan manusia, dengan datangnya basiro, kabar gembira,
dan nadhiro dan ancaman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam yang paripurna. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya Islam itu adalah din yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan dan bisa ditakar secara empiris historis, secara konsepsi bagaimana sebetulnya bisa dipakai sebagai acuan bagaimana pengelolaan negara dan bangsa ini bisa mewujudkan kedaulatan hingga kemandirian itu bisa mampu merealisasikan negara ini bukan hanya sebagai pemimpin kawasan tetapi pemimpin global. Dan itu ditandai dengan naungan sebuah sistem politik yang bisa merealisasikan implementasi Islam secara kafah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah hanya dengan mewujudkan sebuah naungan sistem politik atau sistem pemerintahan khilafah Islamiyah alamin haji nubuwah sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takunu khilafatan ala min haji nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.